Halo, kembali lagi dengan Cryptobus Republic. Kali ini saya akan membacakan sebuah berita ya dari You Today. Shiba Inu burn rate skyrocket 5,9%. Shiba Inu jump price. Apa kita coba lihat beritanya? Jadi buat kalian pecinta Shiba Inu, karena di Indonesia itu ya pasti Shiba Inu lah. Siapa yang nggak kenal Shiba Inu? Shiba Inu adalah sebuah koin meme yang paling terkenal di dunia. Selain Doge tentunya, Doge itu relatif mahal, Shiba Inu menjadi opsi kedua yang dianggap paling murah. Walaupun secara popularitas sekarang sudah menurun, ya karena saking banyaknya token-token lain ya, seperti PP, Bong, kemudian yang baru apa itu, dan lain-lain banyak lah ya. Itu banyak banget lah yang koin-koin meme yang hadir, termasuk kemarin Floki dan lain-lain. Oke, kita akan telah dulu. Tingkat pembakaran Shiba Inu meroket 5,9% karena harga Shiba Inu melonjak. Nah, kita baca berita dulu, nanti baru kita lihat seperti apa faktanya. Mata uang kripto bertema anjing Shiba Inu mengalami peningkatan signifikan dalam penjualan. Selama 24 jam terakhir, tingkat penjualan Shiba Inu meningkat drastis 5,9%. Angka ini menarik perhatian pasar mata uang kripto yang lebih luas. Menurut pegangan Shiba Inu, Burn X, tingkat pembakaran Shiba Inu telah meroket dengan pesat hingga 5,9% yang sejalan dengan kenaikan Shiba ya, karena setiap ada transaksi di Shibarium dia akan membakar Shiba Inu. Tapi sebenarnya guys ya, berdasarkan baruan per jam terbaru yang diberikan oleh Shiba, itu hanya 1,7 juta token Shiba. Sementara perlu kalian tahu bahwa Shiba Inu secara total itu kan 1000 triliun atau 1 kuadriliun. Kemudian yang sudah di burn oleh Vitalik itu karena pernah dikirim kemudian di burn, sekarang sisanya mungkin sekitar 500 mendekati 600 triliun. Triliun guys, 1 triliun itu 1000 miliar. 1 miliar 1000 juta. Ini 1,7 juta. Apa yang perlu dibanggakan dari pembakaran guys? Mau berapa ratus tahun untuk menghabiskan segitu banyak. Nah, itu faktanya saja ya. Walaupun ada burn tiap hari segitu, kalau kalian hitung aja dalam sebulan, katakanlah ini aja lonjakan ya. Ini kan lonjakan. Oke, ini dari si burn ya, ada di X-nya dia. Si burn. Ini market cap sekarang kan 8,6 miliar dolar. Oke, dia pernah menembus sampai 20-30 miliar dolar. Nanti kita lihat coba lah ya. Yang kemarin saya agak-agak lupa gimana gitu ya. Kemudian total supply-nya guys nih. Totalnya ada 1000 triliun. Ya kan? 1000 triliun yang 500 itu awalnya kan dikasih ke Vitalik puterin. Tapi Vitalik yang 100 ribunya di transfer ke Badan Amal, saya lupa di India kayaknya, yang 400 triliunnya dikirim ke dompet mati alias dibakar. Jadi sisanya sekian, 589 triliun 271 miliar 189 juta 283.115 token yang secara total masih ada di pasaran. Kalian masih bisa belilah gitu ya, segini. Nah, ini adalah token burn yang katanya ini jadi digadang-gadang sebagai daya tarik bagi Shiba Inu. Dalam 24 jam itu 1,7 juta token dibakar, dibuanglah ke dompet mati. Kelihatannya gede, ya gede, keren gitu ya. Tapi 1,7 juta kan senilai 100 ribu rupiah guys. 100 ribu dunia kripto itu opo gitu, kecil. Total supply ini T guys ya. Ini 589 T triliun. 1 triliun aja itu 1000 miliar.
1000 miliar dipotong cuman 1,7 juta. Masih ada 998 juta lagi dalam per hari itu. Bagaimana mungkin kita mau sampai kapan kalau anggap aja 2 juta per hari pembakaran. Kalau kalikan 60 kan baru kalikan 30 hari kan baru 60 juta token yang dibakar. 60 juta token kan ngurangin di sini nih, berarti di sini nih ya. Di sini 60, di sini dikurangin doang. Berarti tetap aja masih ada 589 triliun 271 miliar. 100 tolak 60 gitu ya. 180 berarti 120 juta lagi. Tetap aja ke sini tuh masih butuh berapa tahun untuk menghabiskan. Jadi burning dari Shiba Inu sebetulnya itu tidak masuk akal kalau dijadikan sebagai apa namanya. Tapi inilah yang menjadikan mungkin iklan bagi si Burn dari Shibarium gitu ya, untuk mengenalkan Shiba Inu. Tapi kadang-kadang kita sebagai pecintanya atau sebagai holdernya ya, burning itu bukan satu hal yang apa namanya yang jadi itu nggak penting-penting juga lah menurut kita, karena burning besar-besaran itu justru kayak Brise itu dia bisa burning sampai bernilai juta-juta dolar. Dalam beberapa bulan dia akan buyback ininya juta dolar, bukannya triliunan apa namanya koinnya gitu ya. Harusnya Shiba begitu dong, beli semua tokennya atau dia punya stok buang dong, beranilah gitu ya, harusnya sih begitu. Tapi nyatanya nggak ada ya. Shiba Inu paling tidak hanya mengharapkan dari komunitasnya saja, yang mana holdernya saat ini adalah hampir 1,5 juta address. Kita bisa lihat oke, kita akan lihat di CMC-nya, kita akan lihat seperti apa ya market yang ini Shiba Inu ya. Shiba Inu di watchlist-nya sekarang. Apakah ada kenaikan dalam satu hari ini? Nah, di sini ya kenaikan katanya berapa persen dalam 24 jam. Nyatanya di sini nggak ada juga sih. Saya nggak tahu tuh berita kapan ya. Artinya dia bahkan turun 0,18%. Itu berita kapan sih? Udah gue bacain lagi. Berita kan baru nongol ya, Minggu jam 9.31. Tapi kan minggunya Amerika, berarti kan sini kan 9 pagi sana, berarti 9 malam. Ini jam berapa sana? Nggak tahu deh, pokoknya gitu guys lah ya. Kita lihat saja, pokoknya di sini ada penurunan dalam satu hari ini ya. Kalau di sini ngomong 24 jam terakhir kan begitu. Nah ini masih ada sekian guys ya, total supply-nya. Kemudian apalagi secara on-chain kita lihat di chain explorer-nya ya, terutama yang di Ethereum lah ya, kan dia banyak guys, ada di Ethereum, di Solana, BSC, dia ada di Terra, kemudian di OKX ada chainnya, dia banyak di mana-mana, termasuk di Shibarium nggak ada sih, tapi untuk burning kalau ada bond yang ditransaksikan dia akan membakar ini gitu ya. Nah holdernya sekarang ini 1,4 juta loh, kok lama banget ya, kirain udah berapa gitu. Nambah, ini nggak nambah karena memang popularitasnya ya sudah nggak sebegitu ininya banget lah. Kalau kita lihat di sini, kita di holder, kita ke dead wallet, ini ngelihat dead wallet ini di burning terakhirnya ya. Kita lihat kita tracking burning apa betul dalam 24 jam terakhir tuh ada burning berapa sih gitu ya. Nah di sini ada burning 3 jam yang lalu ini kan. Ini nilai apa nih? Oh nilai USD tuh burningnya guys, nilainya coba kalian lihat ya, burning kecil lah gitu ya, $10, $14 sekian. Nggak ada burning yang sampai, oh ini ada 3.000, lumayan. 3.000 kan sekitar
3.600 ya. Itu mungkin sekitar 50 juta kali ya, 40 juta kurang. Nah, itu terjadi pada mana tanggalnya nih? Itu pun 16 hari yang lalu, guys. Ini adalah token matinya nih, alamat wallet address-nya ini. Jadi di dalam sana masih ada 410 triliun token emang ada di sana. Dead wallet itu adalah dompet yang mati yang tidak bisa diakses oleh siapapun. Nah, itu yang kita dianggap begitulah ya. Jadi address ini memang isinya banyak. Jadi nggak hanya Shiba Inu. Jadi semua koin-koin yang di dead dia ini masukin ke holder sini. Ke holdernya tuh. Ada 363 token totalnya. Karena kita ngomongin Shiba Inu ada 410 triliun ada di sana senilai 6 miliar dolar. Wow, 6 miliar dolar, guys. Itu berapa T itu ya? Ini milik Vitalik nih, dibuang ke sini ya. Aduh. Nah, terus dia itu punya duit berapa gitu ya. Ya, nah ini di sinilah kalian bisa lihat, kalian bisa tracking bahwa oh Shiba Inu telah dibakar sekian-sekian, burningnya di situ. Jadi kalian bisa lihat transaksinya di sana gitu, yang masuk ke dead wallet ke sini, ke 00 ini kan dari sini, dari Robinhood. Ini kayaknya Robinhood, dari Shiba Army Strong, ada mungkin secara sukarela, ada mulai sistem, saya nggak tahu ini. Kayaknya sih kalau di sini Robinhood punya protokol atau apa, karena dia adalah address walletnya Robinhood itu dikirim ke sini ya. Mungkin mereka lebih berjasa daripada mana Shiba burn-nya, mana yang burning dengan sengaja dari Shibarium-nya gitu. Nggak ada di sini kalau kita track. Terus atau ini Shiba Army Strong, gue rasa juga bukan juga 18 hari yang lalu. Makanya kita nggak tahu dia burningnya di mana gitu ya. Kalau burning di satu tempat, ini tempat sampahnya, ini sampahnya nih bukan dari Shibarium, itu dari Robinhood. Dari sini malah dia yang rajin gitu ya, buang-buangin barang ke sini gitu. Jadi untuk ngurang-ngurangin token. Mungkin ini protokol atau pajak, ini dari Kraken. Yang kebanyakan itu kok mana? Makanya kita nggak tahu Shiba Inu tuh kemana dia. Shibarium itu burning itu kemana gitu. Kita nggak tahu gitu ya. Nggak, apakah di Shiba itunya, atau kita lihat di BC scan-nya. Kalau nggak salah itu sama aja, guys. BC scan maupun itu dead walletnya ini di BSC nih 6,5%. BSC nggak ada ya, di Ethereum lah ya dead walletnya ya. Kalau di sini nggak ada dead wallet nih, dead nggak ada ya. Kita harus cari tahu sih dia buang tokennya di mana, matiinnya gitu. Dead wallet yang paling besar terkenal yang tadi di Ethereum, di Etherscan sini. Kalian bisa lihat di sana kok gitu ya. Ada, dan itu melibatkan ratusan token yang mana kita bisa yakin dan percaya bahwa setiap tahunnya nggak pernah berkurang kok di situ, dari situ. Artinya nggak ada yang punya, nggak ada yang akses gitu. Nggak tahu kuncinya itu walletnya siapa, wallet dead gitu ya. Sebetulnya wallet dead kalau ada kuncinya ya nggak dead lagi gitu. Mungkin hanya diciptakan, dibuat untuk itu gitu ya, mungkin lah gitu. Makanya kalau Shibarium mengklaim bahwa dia memburning, kemana burningnya? 1,7 loh. Kita nggak tahu, kita mungkin harus perlu cari tahu kemana dia burningnya. Burning token Shibanya kan, karena dia kan Shibarium katanya burning kan, harusnya kita harus tahu mana addressnya, mana alamat burningnya gitu ya. Mungkin kita harus tahu. Setahu saya burning dia hanya di itu apa namanya, di tadi gitu ya, di dead wallet yang di Ethereum. Nah kalau Shibariumnya kan nggak ada masalahnya. Kalau kita klik
si barium, mungkin kita bisa cari ada nggak ya addressnya dia gitu ya. Addressnya si, kalau nggak salah nggak ada deh sini. Ya perlu cari tahu guys kalau mau apa namanya. Oh ini si burn ya, burning SHIBA token yang ini. Nah total burn yang dilakukan oleh SHIBA bond ini kan dia yang ngeburn kan. Yang ini nih secara otomatis, katanya juga nggak otomatis, ini masih manual, saya nggak tahu kemarin gimana. Itu sebesar ini juta, cuman 3,2 juta guys. Memalukan sekali, maksudnya bond ini opo itu dibuat, kita tungguin kan. Sebagai pecinta SHIBA yang sudah megang SHIBA lama pasti tahu deh bagaimana kita menunggu Shibarium diciptakan. Kita berharap Shibarium Shiba Inu pindah ke Shibarium, ternyata dia malah lahir si Bond gitu ya. Ada Bond, ada list. Ini token-tokennya dia. Ini ada sifat token, ada Bond, ada list token. Malah dia gitu. Jadi Shiba Bond yang ditransaksikan ada beli, ada jual, atau ada di dalam networknya Shibarium, pajaknya dibeli, untuk membeli ini kemudian dibuang katanya. Tapi bukti pembuangannya juga nggak ada tadi kan di situ, saya nggak tahu. Nanti mungkin kalian perlu cari tahu lah ya di mana dia burningnya itu ya, membuangnya di mana, tempat sampahnya di mana deh gitu. Kan bisa di tracking asal dia ada. Nah, dulu kita mengharapkan si Shibarium ini diciptakan supaya Shiba Ethereum ini nggak jadi Shiba Ethereum, sama kayak seperti Brise. Brise itu awalnya kan dia di BSC, ada juga di Ethereum, ada juga di banyak tempat. Kemudian dia bikin Brise Chain, jadi dia bikin jaringan sendiri. Makanya ada Brise di BRC20, dia menggunakan networknya sendiri. Nah, kebetulan memang si Brise ini ya dianggap berhasil, jaringannya berhasil, tetapi popularitasnya tidak gitu ya. Padahal Brise ini ya memang iklannya udah besar-besaran, dia udah buyback, udah pokoknya pengembangnya luar biasa sebetulnya sih ya, tapi tidak mendongkrak apapun karena memang pecinta kripto ini kan kebanyakan spekulatif. Jadi sebetulnya lu mau ngiklanin apa deh, lu mau Shiba Inu dipakai buat beli bakso, buat beli mobil, buat beli apa tuh udah nggak ngaruh sebetulnya. Pada dasarnya seperti itu ya. Jadi makanya lagi-lagi katanya fundamental bagus. Ini kan Shiba Inu ada fundamentalnya, pengembangnya masih bikin Shibarium, kemudian dipakai buat ini, buat game, buat apa dan lain-lain, kan itu janjinya ya. Dia bisa swap, bisa apa segala macam, bisa main game, bisa macam-macam lah katanya. Tapi kan percuma saja ketika burningnya pun sedikit. Kemudian mereka pun nggak melakukan itu gitu ya. Toh yang bisa di stake bond gitu ya, yang bisa di list bond, yang bisa di ini bond, yang bisa diburi, di swap, di apa ya, bukannya Shibanya, bukan gitu. Emang itu yang mengecewakan sebetulnya ya dari Shiba gitu ya, pada dasarnya gitulah. Makanya ya dia tetap stay seperti itu, diem baik gitu. Nah, kalau kita lihat di trading view lah ya, di trading view kita lihat di sini ya, tetapi sih memang secara technical analisis ya masih dalam kerangka yang oke. Dimana ini awal akhir di sini, kemudian dia di sini bawah naik melonjak kan, dulu bikin orang kaya baru di sini. Kalau dia belinya di awal-awal sini atau di bawah lagi gitu ya, itu memang. Kemudian dia naik blek, dia turun di sini sideways cukup lama sekali turun, sama lah ya. Namanya itu umum lah, dari sini bulan ini kan, bulan Oktober 2021 dia turun terus lah sampai sini, sampai September 2023. Kemudian di sini di Februari 2024 mereka melonjak bersama-sama yang lain.
Kalau kemarin kalian belinya di tahun 2022 sampai 2023, kemarin bulan ini pasti cuan. Ya sekarang pun masih cuan juga asal di sini ya, kecuali pucuk sini. Cuman nggak seberapa. Tapi kalau ke sini kemarin itu 4 kali guys. Jadi kalau kalian punya 1 juta udah 4 juta di sini. Ya saya nggak jual gitu ya. Tapi kemarin sempat, udah lumayan lah, oke lah. Tapi kemudian dia turun lagi, kemudian dia di sini. Secara technical analysis is okay. Kenapa? Karena dia naik, turun, nggak sampai bablas ke bawah sini kan. Kan itu pentingnya. Pentingnya situ. Ketika dia naik, jatuh tambah bawah dari sini, itu yang dangerous. Dia naik, jatuh, ya dia terhenti di sini. Itu adalah proses perjalanan biasa, umum lah. Dari dulu, ya begitu. Dia naik, turun, nanti naik, turun, naik, turun, naik, turun, seperti itu. Nah, kita harapkan ini bukan puncak teratasnya guys, bukan puncak teratasnya yang ini ya. Kalaulah sebetulnya misalkan ya, cara recovery-nya kan di sini, kemarin beli di sini, naik nggak sempat kejual. Saya juga nggak ngejual. Tapi kita takut ini adalah titik tertingginya. Dia turun ke sini. Kemudian nanti ketika Bitcoin naik, dia nggak bisa melampaui titik ini. Karena popularitas itu penting. Kadang-kadang dia puncak sini, puncak kedua, puncak ketiga pasti lebih pendek. Di sinilah, di sini nantinya. Jadi cuannya tetap dikit. Ya kalau beli di sini oke lah. Kalau dulu bisa sempat jual 4 kali modal, mungkin di sini ya. Kalaupun ditunggu gitu, saya yakin sih dia akan sampai paling minim segini. Seandainya dia memang gagal untuk ke sana gitu ya, untuk terbang, pasti dia ada di sinilah. Artinya kalau kalian modal 1 juta di sinilah, katakanlah daerah sini, anggap aja kita kayak nggak tahu bulannya, nggak tahu harinya, tapi kan dia rata-rata. Katakanlah dia naik lagi segini, nggak bisa segini ya, udah nggak bisa. Ini kan kalau sampai puncak kemarin kan 4 kali kan, 400%. Ini kalian beli ngacak di 1 tahun, di 2002, 2023 itu beli. Kalian kemarin sebetulnya kalau kalian jual untung. Kalau modal 2 juta, 2 juta itu 4 juta kalian bisa jual di sini ya. Kemarin juga gitu, udah lumayan gitu. Teman saya nggak jual karena saya belum jual target saya spekulatif ya, sudah bablas ke sini gitu ya. Kalau bisa ke sini di atas 1000%, kalau saya mungkin di 1000% di sini. Apakah terlalu muluk-muluk? Ya namanya juga kripto, muluk boleh muluk, spekulasi boleh spekulasi, memang begitulah gitu ya. Tapi fair-fairnya katakanlah dia dulu terbang, kemudian jatuh, kemudian terbang lagi ke sini, kemudian jatuh, dan naik nggak bisa lagi. Saya masih untung di sekitar sini ya, kira-kira tetap untung guys, 2 kalinya. Modal 1 juta bisa dijual di 2 juta lah, perkiraan saya. Kalau jual hari ini, apakah masih untung? Masih 78%. Masih ya, masih untung di sini. Artinya duit 100 juta kalian sekarang menjadi 1,7 juta. Begitulah kira-kira kalau kalian belinya di antara tahun-tahun 2012-2021. Di garis tengah ini ya, kecuali di pucuk banget ya nggak bisa. Tapi rata gue yakin untung sekarang, walaupun mau dijual sekarang juga masih untung sebetulnya. Oke, tapi tetap seperti saya yang mau, yang saya harap adalah tetap di 1000% di sini. Artinya kalaupun nanti dari sini ke sini kemarin ya nggak tembus, harusnya kan berarti ya kelewat kan. Nah, nanti kalau naik di 1400 artinya modal 1 juta bisa 15 juta di sini. Seandainya betul dia naik ke 0,000132. Possible? I don't know, saya nggak tahu. Tapi itu tadi faktanya adalah Shiba Inu secara popularity tapi tetap masih oke lah ya, masih. Kalau kita lihat di ranking kita ke CoinMarketCap lagi lah ya. CoinMarketCap di overview di sini. Overview sih. Koin gini. Kita urutkan misalnya di market big cap nih ya. Ini diurut ya. Dari Bitcoin, Ethereum itu dia masih di ranking 13 guys. Ya secara koin meme
Dia hanya kalah dari Dogecoin aja nih. Dogecoin ya. Ini ngomongin meme ya. Kalau TRX yang memang TRX juga masih 0, tetapi TRX ini kan punya network sendiri, memang punya blockchain sendiri ya. Doge juga walaupun dia ngomong koin meme, tapi ya dia punya jaringan sendiri juga. Dogecoin ini kalau secara prinsip sama persis sama Bitcoin gitu, nggak ada bedanya. Bitcoin 1 miliar, ini 1 rupiah. Iya, tapi secara model, secara prinsip, secara ya itu udah nggak ada project, nggak ada, pokoknya ini koin, udah. Ini koin Bitcoin, ini koin Dogecoin, udah. Nggak ada lah kayak BNB, kayak Ethereum yang projectnya ini, project berapa, ini nggak ada. Bitcoin nggak ada juga. Bitcoin ya Bitcoin, Dogecoin ya Dogecoin, udah. Nggak ada memang. Yang paling real menurut saya emang 2 ini gitu. Cuman bedanya ini 21 juta koin, yang ini hampir 100 berapa koin ya jumlahnya secara total. Jadi makanya harganya nggak bisa akan seperti ini totalnya nih, sirkulasinya 1,46 billion. Billion itu berarti miliar ya. 100,46 miliar Doge. Ya, 146 ya. Untuk ke $1 bisa ya. Ya kemarin kan ke $1 juga ketika market cap kalau 1,46, nanti ketika market cap mencapai 146 billion, maka tidak akan mencapai $1. Berpotensi kah? Ya bisa saja, wong BTC juga 1, DT. ETH 317 B. Artinya untuk mencapai ke $2, ya dia harus menyamai ETH dulu gitu. Dia harus naik peringkat nih ke sini. Masih ketinggalan nama ini kan, masih ketinggalan jauh lah gitu ya. Tinggalan, oke lah, namanya ini koin meme, koin nggak jelas. Ini nggak jelas, ini nggak jelas juga. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Maka Ethereum masih penting lah ya. Dia masih ada token-token yang numpang di sana. Artinya kalau dia mati, itu ada jutaan token lain ikut mati gitu. Kalau Bitcoin mati, ya nggak ada korban karena dia kan sendirian. Punya jaringan sendiri, punya network sendiri, ya sudah dia aja gitu. Kalau Dogecoin juga sama. Ini mata uang. Dah, mata uang ya mata uang. Udah seperti itu aja, lihat aja di websitenya, dia nggak ngomong apa-apa, project apa. Shiba Inu token yang kita harapkan jadi koin waktu Shibarium lahir, ya ternyata tetap aja ini tuh sebuah token gitu ya. Si Shiba Inu ini tetap aja dia token, nggak merubah diri dia apapun lah gitu ya. Nggak ngerubah apapun dari si dianya gitu. Ya Shiba Inu ya Shiba Inu, ada di Ethereum, di BSC, ya udah itu saja. Shibarium itu kita nggak anggap aja udah gitu ya, nggak perlu dianggap. Sekarang tinggal tergantung community-nya aja, yang sekarang jumlahnya 1,4 juta orang ini. Ya kalau memang kita mau hold rame-rame, ya kalau di hold, kalau kita simpan ya nggak akan lah dia turun gitu. Maksudnya turun tuh kan jatuh ketika semua orang menjual, berasa Shiba Inu itu sudah nggak ada harapan, kemudian dijual rame-rame termasuk investor besar. Nah itu yang biasanya menjatuhkan. Tapi isu-isu Shiba Inu ini ya walaupun Shibarium mengecewakan, tapi tetap aja banyak orang masih ya oke, yakin gitu, termasuk saya juga, karena secara teknikal tadi kita lihat, terbaca dulu awal lahir di bawah sini, tweet turun, tweet sini masih ya anak tangga gitu. Ini lebih rendah dari yang ini lebih rendah dari yang ini lebih rendah dari yang ini. Gitu kan, sama aja lah itu. Jadi ada harapan bahwa ini naik pun nanti bisa ngelewatin yang ini. Nah, namanya juga harapan. Nggak ada juga yang bisa memastikan bahwa ini akan naik. Nggak ada kan, nggak ada yang tahu masa depan. Kalau gua tahu ya ngapain juga pakai keluar beli aja gitu. Ini kan cuma prediksi aja. Kadang-kadang saya menahan ini supaya nggak dijual juga berkat mereka yang ngonten begini, membuat saya oh iya ya oke ya. Nah saya harapkan kalian megang ini pun mudah-mudahan kalau berhasil kepegang, kali nanti naik, nanti kalau turun itulah resiko terbesarnya guys. Saya nggak jual dulu di sini. Kalau di sini mungkin pada beli di sini mungkin udah gak jual, tapi karena saya nonton konten orang-orang akhirnya nggak saya jual. Untung kan kemarin kan, cuma nggak saya jual juga. Sekarang masih untung juga sih sebetulnya kalau saya mau jual, tapi ya
bukan itu target saya, biarkan aja gitu ya. Nah, buat kalian yang masih baru-baru, ya itu tadi hanya salah satu info saja. Jadi terserah kalian lah ya mau di hold mau tidak, tapi itu gambarannya. Tidak ada jaminan apapun. Jadi sebaik-baiknya jual kripto itu memang kalau ngomong spekulasi, ya spekulasi sudah. Spekulasi aja. Masuk, beli, lupakan. Target kamu kapan? Target saya akhir tahun ini. Paling lambat kira-kira bulan Januari, Februari, Maret 2025. Di situ saya akan buang semua segala hal soal kripto dan meninggalkan kripto sementara sampai 2 tahun ke depan. Untuk itu, kecuali tradingnya kalau mau trading. Nah, itu saya. Nah, kalian, terserah kalian. Jadi kalau dia naik, kalian kemarin beli di sini kan sedang menangis di sini nih, nangis nih. Kalian mau jual atau tidak? Ya terserah. Saya gitu ya. Di sini aja dulu bisa beli di sini bertahun-tahun kok. Turun tuh bertahun-tahun nunggu guys lah. Ini di sini loh, dari beli di sini ke sini. Gila 2 tahun. Tak biarkan aja. Sama menangisnya juga. Toh saya nggak jual. Ya sekarang mungkin kemarin sempat kembali. Tapi kan di sini recover kan. Walaupun yang di sini rugi, tapi di sini beli lagi untung. Jadi secara kalkulasi hitung-hitungan total ya masih untung. Karena yang di sini rugi, maksudnya rugi nilai gitu ya. Sini saya beliin lagi. Jadi secara total duit yang saya masukkan, plek dari sini ditambah. Kalau jual sekarang masih ada untung. Gitu guys ya. Jadi kalau kalian beli di sini kemarin kan sedang merah merona tuh, rugi tuh. Berapa persen tuh? Duit sejuta mungkin tinggal berapa? 500.000, 600.000. Kalau mau recovery beli lagi justru di sini. Jadi kalaupun nanti nggak naik tinggi, cuman segini, udah terrecover. Di sini sejuta, turun nih guys, turun. Misalkan nih ya, turun. Tinggal 500.000 atau 600.000. Kalian masukin lagi sejuta, tekan dapat koinnya lebih banyak. Enggak, ketika dia naik beberapa persen ke sini saja, yang ini udah balik modal, nggak perlu ngelewatin ini, nggak perlu. Untuk recover itu sampai ke sini dikit udah cover gitu. Itu memang itu caranya. Lah mau nggak mau, suka nggak suka begitu caranya gitu. Kenapa yang kaya makin kaya, miskin kita tambah miskin? Lah ya itu. Karena turun jual, buang. Koinnya hilang guys, udah hilang. Nanti naik lagi, naik lagi. Nah, ya itu gitu ya. Makanya kalau mau kesini ya nggak usah nanggung lah, maksudnya udahlah. Kalau perlu beli Bitcoin, tunggu 5 tahun 10 tahun dah, kayak gitu, kayak orang beli emas aja. Ngapain kalau nggak mau ngambil resiko, beli emas aja udah beres, aman gitu ya. Ya apapun itu resikonya tuh selalu ada aja, nggak ada lah. Kalian kalau gini nih masih nyalahin orang, nyalahin influencer, nyalahin apa ya? Ya karena tuh kalian salah aja. Gua nyatanya ngikutin influencer kan, saya nggak tahu juga. Saya nonton si anu rugi, emang udah. Rugi ya rugi di sini, pernah rugi kan sama kalian. Cuman karena saya baca ikro. Dalam agama kita kan ikro, baca dong, tonton. Ya pada akhirnya saya harus, ternyata ada orang yang saya kebantu oleh mereka pada influencer ya. Mungkin ya sedikit-sedikitnya saya biar nambah-nambahin lah gitu. Nambah-nambahin pas kalian nonton ini gitu ya. Mungkin nanti kan kalian harus tonton tuh. Itu kan banyak influencer yang hebat-hebat. Itu hebat semua guys. Kalau nonton TikTok, udah lu amsong aja lah. Kalau nggak mau nonton ini, kalau kalian mendengar ini, gue yakin kalian akan berhasil mendengar tulisan saya ini. Kenapa? Ini udah berapa menit loh. Jarang-jarang orang nonton sampai belasan menit begini. Jarang guys. Ngedengar suara saya di belakang nih jarang. Aduh, jangan ini dah gitu. Dari 20 juta investor di Indonesia kripto, ya elah yang nonton cuman berapa guys yang sampai habis? Nggak banyak. Cobalah, pasti gue yakin. Kebanyakannya di TikTok, Instagram, apalagi itu yang sedetik 2 detik beli amsong. Nah itu udah begitulah.
Oke guys, selamat buat kalian yang sampai akhir ini, karena pasti kalian akan berhasil. Kalau nonton ini aja ditonton, bagaimana kalian Timothy apa yang berjam-jam ya pasti kalian ditonton deh. Gue yakin pasti berhasil. Oke, thank you. Kalian satu dari 100 orang atau 1000 orang yang sampai akhir, dan saya yakin kamu pasti berhasil. Pasti kamu mau nonton Timothy, nonton Ryan Filbert, nonton Benik, nontonnya pasti kamu nonton. Kalau hal yang remeh-temeh ini, yang cemen, channel cemen ini aja kamu tonton, apalagi mereka gitu. Saya yakin kamu berhasil. Oke? Komen lah kalau kalian yang masuk ke sini. Thank you. Bye-bye.